warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah penghormatan termal dan energi bangunan. Di sini kami mengambil judul tentang analisis perpindahan panas pada bangunan yang memakai sistem ventilasi silang atau cross ventilation. Di sini dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Insinyur Raymond Lapisa ST MT MSc, yang anggota kelompok kami yang berwatakan saya Egis dengan NIM 21338032, rekan saya M. Faizul Fikri dengan NIM 21338072, dan Abiyu Taufik Al-Faruqi dengan NIM 21338032. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh M. Faizul Fikri. Materi baiklah, pertama kita melihat latar belakang. Lancarnya aliran udara dalam bangunan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kenyamanan pengguna. Ventilasi silang atau cross ventilation adalah sistem pertukaran udara di dalam bangunan melalui bukaan yang saling berhadapan, memungkinkan udara segar masuk dan udara kotor keluar. Maka perlu dilakukan analisis tentang perpindahan panas pada bangunan yang menggunakan ventilasi silang sebagai sirkulasi udaranya agar udara di dalam bangunan tetap terjaga dan nyaman. Pengertian ventilasi silang. Ventilasi silang atau cross ventilation adalah dua bukaan berupa jendela atau pintu yang letaknya saling berhadapan di dalam satu ruangan. Ventilasi ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu bertekanan tinggi dan rendah yang tercipta oleh udara. Perbedaan tekanan pada sebuah bangunan akan menarik udara segar memasuki bangunan dari satu sisi dan mendorong udara pengap keluar ruangan dari sisi lain. Manfaat ventilasi silang. Manfaat ventilasi silang yang pertama bisa meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan suhu, meningkatkan kualitas konstruksi, menghemat biaya dan meningkatkan keamanan. Desain ventilasi silang bangunan berlantai 2. Untuk di gambar pertama, lantai 1. Pada lantai 1, ventilasi silang dirancang dengan bukaan yang saling berhadapan untuk memaksimalkan aliran udara yang dalam ruangan. Selanjutnya pada gambar yang kedua, pada lantai 2, ventilasi silang juga diterapkan dengan bukaan yang saling berhadapan untuk menjaga sirkulasi udara yang baik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Abiyu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari M. Faizul Fikri. Selanjutnya yaitu materi tentang analisis perhitungan yang diterapkan pada ventilasi tersebut, yaitu analisis perpindahan panasnya. Di sini kita akan memakai 4 persamaan. Yang pertama yaitu perpindahan panas konveksi, di mana rumusnya yaitu perpindahan panas konveksinya yaitu H dikali A dikali delta T. Yang kedua yaitu perpindahan panas aliran udara, itu I aliran udaranya yaitu M dikali JP dikali delta T. Selanjutnya laju aliran volumetriknya yang dimana rumusnya V dikali A. Selanjutnya total perpindahan panas total,
yaitu Ki konveksi ditambah dengan Ki alirannya. Dimana Ki di sini yaitu laju perpindahan panasnya, dan H adalah koefisien perpindahan panas konveksinya, sedangkan A gas permukaan tempat perpindahan panas yang terjadi. Untuk delta T yaitu selisih suhunya atau perbedaan suhunya. Untuk M ini yaitu laju aliran massa udara. Untuk CP ini kapasitas panas spesifik udara pada tekanan konstan. Untuk delta T yaitu perbedaan suhunya. Untuk V ini yaitu kecepatan aliran udaranya. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini diketahui bahwa luas dinding atau A dindingnya, luas permukaan dindingnya yaitu 20 meter kuadrat. Koefisien perpindahan panas konveksinya yaitu 5W per meter kuadrat dikali K. Perbedaan suhu dinding udara atau delta T dindingnya 3 Kelvin. Untuk kecepatan aliran udaranya 0,5 meter per sekon. Luas penampang ventilasinya 2 meter kuadrat. Densitas udaranya 1,2 kg per meter pangkat 3. Kapasitas panas spesifik udaranya yaitu 1005 Joule per kilogram dikali K. Untuk perbedaan suhu udara masuk dan keluarnya atau delta T udaranya sekitar 5 Kelvin. Selanjutnya kita masuk ke analisis perhitungannya. Di sini kita mendapatkan setelah yang diketahui tadi kita masukkan ke rumusnya, yaitu yang pertama itu laju aliran volumetriknya. Di sini kita kalikan V dikali dengan A yaitu 0,5 meter per sekon dikali dengan 2 meter kuadrat. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1 meter pangkat 3 per sekon. Untuk laju aliran massa udaranya yaitu kita menggunakan rumus densitas dikali dengan Ki, yaitu 1,2 kg per meter pangkat 3 dikali dengan 1 meter pangkat 3 per sekon. Jadi didapatkan hasilnya 1,2 kg per sekon. Untuk perpindahan panas aliran udaranya atau Ki aliran, di sini kita akan mengalihkan dengan kita masukkan rumusnya M dikali CP dikali dengan delta udara, delta T udara. Di sini nilai M-nya yaitu 1,2 kg per sekon. Untuk CP-nya 1005 Joule per kilogram dikali K dikali dengan delta T udaranya sebesar 5 Kelvin. Dan didapatkan hasilnya sekitar 5030 watt 30 W. Selanjutnya perpindahan panas konveksinya yaitu kita menggunakan rumus H dikali A dinding dikali dengan delta T dinding, dimana kita nilai H-nya yaitu 5 dikali dengan nilai A dindingnya 20 dikali dengan delta T dindingnya sebesar 3. Didapatkan hasilnya sebesar 300 W. Untuk perpindahan panas totalnya yaitu Ki konveksi ditambah dengan Ki aliran yaitu 300 W ini ditambah dengan 6030 W. Didapatkan perpindahan panas totalnya 6330 W. Jadi begitu hasil dari analisis perhitungan perpindahan panasnya, yang akhirnya kita dapatkan perpindahan panas totalnya sebesar 6330 W ini. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam desain ventilasi silang. Yang pertama itu permasalahannya yaitu pengaturan bukaan. Pemilihan dan pengaturan posisi bukaan yang tepat untuk ventilasi silang adalah penting. Bukaan harus berhadapan dan memiliki ukuran yang sesuai untuk memaksimalkan aliran udaranya. Yang kedua itu ada arah angin. Seperti arah angin memengaruhi efektivitas ventilasi silang. Pemilihan posisi bukaan yang sesuai dengan arah angin dapat memaksimalkan aliran udara. Yang ketiga ada pengawasan sirkulasi udara. Pengawasan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa udara yang masuk dapat mengalir dengan baik dan tidak terperangkap di dalam ruangan. Selanjutnya
ada pemilihan sistem ventilasi yang sesuai. Ini harus dipertimbangkan karena sistem ventilasi alami menggunakan konveksi alami dan gravitasi, sedangkan sistem mekanis menggunakan ekstraksi fan atau kipas. Selanjutnya yaitu polusi udara. Kondisi lingkungan sekitar bangunan seperti polusi juga mempengaruhi efektivitas dari ventilasi silang ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Abiyu Taufik Al-Faruqi. Kepada Abiyu dipersilakan. Selanjutnya itu solusi pendinginan pasif. Atap bertingkat itu solusinya atap dengan desain bertingkat atau bukan pada puncak atap dapat membantu mengeluarkan udara panas dan meningkatkan ventilasi. Selanjutnya shading dan kisi-kisi. Penggunaan kisi-kisi atau shading di sekitar jendela dapat mengurangi panas matahari langsung dan memungkinkan udara masuk tanpa panas berlebih. Selanjutnya pemanfaatan landscape, menggunakan tanaman di dinding eksterior untuk membantu mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya penyegalan dan isolasi. Isolasi yang baik pada dinding dan atap serta penyegalan celah dapat membantu menjaga suhu dalam ruangan dan mencegah kebocoran udara. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, ventilasi silang efektif. Mengapa dibilang efektif? Karena ventilasi silang terbukti efektif dalam meningkatkan sirkulasi udara dan perpindahan panas pada bangunan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. Selanjutnya itu analisis teoritis penting. Maksudnya itu dengan metode ini analitik menggunakan persamaan matematika sangat penting untuk memodelkan dan memahami fenomena perpindahan panas dan aliran udara dalam ventilasi silang. Lalu yang terakhir itu solusi pendinginan pasif. Penerapan solusi pendinginan pasif seperti atap bertingkat, shading, dan penyegalan dapat meningkatkan efektivitas ventilasi silang dan mengatur suhu dan dalam mengatur suhu dan kelembapan ruangan. Sekian presentasi dan diskusi kami tentang cross ventilation. Kami apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.